Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Budi Santosa, Erik, Fajri Hidayat Al-Hadi, Hafiz Muhammad Zain, dan Shirley dari manajemen Malam 3 dengan dosen pengampu Bapak Yuritanto SEMM. Manajer dan pemimpin. Pemimpin tidaklah sama dengan manajer. Seseorang bisa menjadi manajer, pemimpin juga dapat menjadi keduanya, atau mungkin bukan keduanya. Manajer adalah yang memberi perintah dan mengatur bawahannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pemimpin adalah seorang yang memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi perilaku orang lain dengan berbagai cara. Sedangkan istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkah pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Metode pemilihan pemimpin, tradisi atau warisan, kekuatan pribadi, pengangkatan atasan, dan pemilihan. Selanjutnya, kriteria pemimpin berdasarkan pemilihan. Yang pertama, keinginan untuk memimpin. Yang kedua, kecerdasan. Yang ketiga, keahlian kecakapan logis. Yang keempat, keahlian kecakapan berkomunikasi. Yang kelima, akal budi pekerti. Yang keenam, pengetahuan yang menyeluruh. Yang ketujuh, pengetahuan yang spesialis. Dan yang terakhir, keahlian kecakapan menjalin hubungan. Selanjutnya ada peran pemimpin. Yang pertama, peran pemimpin itu melakukan perencanaan. Yang kedua, memandang ke depan. Yang ketiga, melakukan pengembangan loyalitas. Yang keempat, melakukan pengawasan. Yang kelima, mengambil keputusan. Dan yang terakhir, melakukan motivasi. Selanjutnya yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Kalau pemimpin informal itu pada dasarnya harus menempatkan jiwa dan perilakunya untuk menjaga citra kepemimpinannya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya. Efektivitas dan efisiensi seorang pemimpin formal adalah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongannya dalam rangka mencapai tujuan yang diciptakan bersama. Kalau kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang dasarnya tidak dipilih atau diangkat secara formal. Seseorang menjadi pemimpin informal kalau ia diakui mempunyai keunggulan fisik, keunggulan psikologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh para anggota organisasi. Karena memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Pemimpin. Menurut Ebert dan Griffin 2001, konsentrasi atau fokus seorang pemimpin dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pemimpin yang fokus pada tugas. Perilaku ini muncul ketika seorang pemimpin fokus akan tujuan dan standar tugas yang ingin dicapainya. Contohnya, pada kondisi perusahaan dalam produktivitasnya sedang rendah, maka seorang manajer harus fokus pada tugasnya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Yang kedua, pemimpin yang fokus pada karyawan. Perilaku ini muncul ketika seorang pemimpin fokus pada kepuasan, motivasi, dan kesejahteraan karyawannya, atau situational theories. Contohnya, pada perusahaan yang menerapkan jam lembur bukanlah hal yang jarang terjadi. Rutinitas yang tinggi ini menyebabkan para karyawan jenuh. Hal ini menuntut seorang manajer untuk dapat berinovasi melakukan motivasi karyawannya. Kepemimpinan terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat atau trait theory. Ken Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemimpin organisasi, yaitu kecerdasan, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap hubungan kemanusiaan. Yang kedua, teori
perilaku dan situasi atau situational theory. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang berdasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah dua hal, yaitu pertama yang disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin melakukan hubungan sosial yang akrab dengan bawahannya. Contohnya tuh gejala yang ada dalam hal ini seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia untuk konsultasi dengan bawahan. Kedua disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contohnya yang dapat dilihat, bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai. Terus yang ketiga, teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan pemimpin. Seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Yang keempat, teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Pemimpin menurut sudut pandang pengikutnya. Dari sudut pandang para pengikutnya, pemimpin dibedakan menjadi dua, yaitu pemimpin yang transformasional dan pemimpin yang karismatik. Pemimpin yang transformasional adalah seorang pemimpin yang mengakui perlunya perubahan dan menjalankan perubahan tersebut secara efektif. Singkatnya, pemimpin transformasional ialah pemimpin yang mampu dan mau melakukan perubahan demi kemajuan kelompok yang dipimpinnya. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah salah satu contoh pemimpin transformasional. Beliau banyak melakukan perubahan baru di Indonesia, seperti menetapkan Hari Imlek sebagai hari libur nasional, membentuk Komisi Penyelidikan Penyelenggara atau KPP, HAM, dan memperjuangkan hak-hak minoritas lainnya di Indonesia. Sedangkan pemimpin yang karismatik adalah seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi bawahan atau pengikutnya dengan karisma yang dimilikinya. Karisma adalah suatu bentuk abstraksi interpersonal yang mampu menginspirasi orang lain untuk memberi dukungan dan rasa setuju. Untuk dapat mempengaruhi bawahannya, pemimpin karismatik harus memiliki keyakinan yang tinggi terhadap pemikiran dan ide-idenya, dan mempunyai kemauan yang keras untuk mempengaruhi orang lain. Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, adalah contohnya. Pidato beliau berapi-api mampu membakar semangat juang rakyat Indonesia untuk memengaruhi penjajah. Sementara dibuangnya beliau di Eden atau Flores merupakan bukti kemauan kerasnya untuk mempengaruhi rakyat Indonesia agar berjuang meraih kemerdekaan. Gaya kepemimpinan menurut Ebert dan Griffin 2011, gaya kepemimpinan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pemimpin otoritarian adalah pemimpin yang memegang seluruh otoritas atau kewenangan dan tanggung jawab organisasi. Perintah atau instruksi dari pimpinan ini dikomunikasikan dari atas atau manajer tingkat atas hingga ke bawah atau manajer tingkat bawah. Yang kedua, pemimpin laissez-faire adalah pemimpin yang memberi otoritas atau kewenangan kepada karyawannya. Pada jenis ini, komunikasi antara anggota kelompok berjalan secara horizontal atau merata. Yang ketiga, pemimpin demokratis adalah pemimpin yang memegang seluruh tanggung jawab organisasi, tetapi memberi otoritas kepada mereka yang ahli. Pada jenis ini, komunikasi berjalan secara aktif baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Kekuasaan. Pemimpin bertindak berdasarkan kekuasaan atau power yang dimilikinya. Ada sejumlah kekuasaan dalam organisasi, yaitu yang pertama, posisi sebagai sumber kekuasaan. Yang kedua, otoritas formal. Yang ketiga, kendali atas sumber daya dan penghargaan. Yang keempat, kendali atas hukum. Yang kelima,
Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar. Terima kasih.